Bismillahirrahmanirrahim. Wa taswiyatu fil qasmi baina zaujati wajibatun. Menggilir kepada istri, kalau istri itu lebih dari satu, maka disamaratakan gilirannya di antara sekian istri itu hukumnya wajib. Jadi kalau istrinya 2, kalau 7 hari, maka satu istri 1 pekan ini dapat berapa? 3 hari, satunya dapat 4 hari. Bagian selanjutnya, istri yang 1 dapat 4, yang satunya dapat 3. Nah, harus begitu. Kalau istrinya 3 berarti gimana? 2 hari setengah gitu. Mulai dalam 1 hari itu dia ambil nyokor, dia nak gaul istri. Boleh, enggak masalah. Gitu ya. Jadi itu hukumnya apa? Wajib ya, wajib menyamaratakan. Wala yadkhulu ala ghairil maksumi laha, dan dia tidak boleh berkunjung kepada istri yang bukan giliran istri itu. Li ghairi hajatin, tanpa ada keperluan. Tidak boleh. Jangan kalau bukan giliran si istri kedua, jangan datang ke rumah istri yang kedua. Begitu juga kalau bukan giliran istri yang pertama, jangan datang kepada istri yang pertama, karena bukan gilirannya. Awas. Nah, wa iza aroda, kecuali sakit ya, kecuali apa? Sakit, maka berkunjung untuknya itu boleh. Tapi nanti pas gilirannya akan berubah. Sudah kepotong jatahnya. Gitu. Gitu ya, awas. Nah, wa iza arada safaro aqra'a bainahunna. Kalau dia mau melakukan perjalanan, maka dia harus mengundi. Ya, ngundi. Cabu apa di toples, isi apa pakai, atau koin ya, mau gambar mau angka, cik ya, gitu kan. Mana yang keluar itu yang jalan dengan dia. Tapi kalau satu bilang, "Udah kamu aja, saya capek." Ya, sudah enggak masalah. Gitu. Wa kharaja, dan keluar itu suami bila titahrujulaha al-aqra'u al-qur'atu. Istri suami keluar lakukan perjalanan dengan istri yang namanya keluar di undian tersebut. Nah, wa iza tazawaja jadidatan khossoha bisab'i layalin iza kanat ingkanat bikron. Apabila suami itu menikah lagi dengan istri baru, maka dia menghususkan kepada istri baru itu 7 malam. 7 malam dengan istri baru. Ingkanat bikron, jika istri barunya itu perawan. Di luar giliran nih, belum terjadi pembagian, belum terjadi giliran. Jadi baru nikah nih, hari ini nikah. Maka mulai entar malam tuh sampai 1 minggu ke depan itu dengan istri kedua. Di luar nanti habis itu baru kemudian menyepakati pembagiannya, dan harus dituruti pembagian itu. Gitu ya. Mau 1 malam di sini, 1 malam di sana, tidak ada masalah. Yang penting sesuai kesepakatan, disepakati dan sama. Begitu. Nah, wa bisalasin ingkanat saiban. Kalau istrinya janda, maka hanya mendapat kekhususan selama 3 malam. Di luar pembagian. Jadi habis akad nikah hari ini nih, ntar malam 3 malam ke depan itu masih dengan istri keduanya yang janda itu. Nah, wa iza khofa nusuzal mar'ati wa adhoha. Kalau dia melihat ada indikasi istrinya berbuat pembangkangan, maka dia menasehati istrinya. Nah, kalau istri itu pembangkangan yang tidak termasuk pembangkangan itu adalah misalnya suami suruh bikin teh, istri tidak mau, itu tidak termasuk nusuz. Begitu. Bahkan kalau istri marah itu belum termasuk nusuz, kecuali dia udah maki-maki. Gitu ya. Udah maki-maki. Kalau dia marah karena capek segala macam, itu belum termasuk apa? Nusuz. Nah, kalau dia keluar rumah tanpa izin suami, itu nusuz.
keluar rumah tanpa izin suami, atau memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah, suaminya nggak ridho, nah itu nusus. Nah, nasihat si suami, nasihat dulu. Tapi kalau istrinya kemudian terus melakukan pembangkangan, maka dia pisah ranjang, tidur di luar atau tidur di kamar lain, biarkan dia tidur. Kalau istri soleha itu cukup jadi cambukan, itu cukup menyakitkan buat dia ketika suaminya sudah tidak tidur dengan dia. Kalau istrinya soleha, tapi kalau enggak, kalau so biasa leh, gitu. Fa in qamat alaihi hajaroha. Kalau masih juga dia membangkang, maka tambah lagi. Tambah itu apa? Tambah bukan talak, tidak tidur dengan si istri tersebut. Nah, kalau masih begitu maka dorobaha, pukul. Tapi pukul ghairu mubarahin. Pukul dengan pukulan yang tidak berbekas. Jangan mau tampeleng. Awas, apalagi pakai tinju, enggak boleh. Karena perempuan itu dipukul pakai peci saja, itu sudah cukup menyakitkan bagi dia. Apalagi suami yang pukul. Ya, sedang cuma tisu dikasih lempar pada pemuka begitu sambil itu, sudah itu tersakiti dia. Bukan mau lempar di asbak, habis itu kalau lempar di asbak, picak kepala. KDRT itu, mas KDRT itu masuk penjara. Nah, wayaskutu binusuzi kosmuha wa nafaqatuha. Kalau dia dia nusus, maka gugur hak pembagiannya, hak gilirnya, jadi gugur. Jadi kalau dia nusus biar nak pipa dia nak masalah, enggak jadi wajib, tidak berdosa kalau tidak datang pada dia ketika. Jadi kalau cuma 2 istri biasanya dibagi-bagi, pasti giliran 4 malam di situ, karena dia nusus, enggak kasih pada dia, sama di istri yang satu ini, ada masalah itu, enggak berdosa. Gitu. Bahkan gugur nafaqatuha, nafkahnya gugur, nggak dikasih makan, gitu. Kalau kemudian dia tetap nusus. Nah, ini fikih nikah macam ini harusnya dimengerti oleh calon-calon yang mau menikah. Jadi setiap tahap bagaimana? Yang pertama kalau dia membangkang, dipisah ranjang. Itu yang pertama. Kalau masih juga sudah pisah ranjang, tidak berubah, masih juga begitu, maka pisah ranjang lagi. Kalau masih juga begitu, dia pukul pada dia. Kalau juga tidak mau berubah dia, nah pukul. Dan kemudian tidak ada kewajiban menggilir. Iya, nasihat. Pertama nasihat dulu, ya kan? Baru kemudian pisah ranjang. Baru ulang pisah ranjang. Baru kemudian pukul. Baru kemudian tidak diberi hak nafkah dan tidak diberi hak giliran. Itu kalau si istri tidak mau berubah sikapnya. Ngerti? Alhamdulillah.